Tani Ger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan anugerah yang begitu besar, sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan, dari pelaksanaan ibadah yang wajib, dari salat maghrib secara berjamaah, kemudian Allah mudahkan kita juga pelaksanaan salat sunnah rawatib yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Dan pada saat ini alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran syarah Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat. Walaupun sekiranya jadwal ini adalah jadwal Al-Ustadz Muhammad Kutai hafizahullah ta'ala, namun beliau berhalangan karena ada suatu perjalanan safar keluar daerah, maka kami bertukaran jadwal pada kesempatan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kebaikan para ustadz kita di atas kebaikan. Semoga Allah menjaga beliau beserta keluarganya, amin. Sekarang kita lanjutkan pelajaran Durusul Muhimmah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama tentang makna surat Al-Fatihah wa qisaris suwar, makna surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kita masih dalam surah Al-Fatihah pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini ada beberapa faidah terkait dengan
pernyataan hamba di dalam salat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ada yang bisa sebutkan apa yang terkandung pada pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebelah kanan. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Jawaban seperdua ilmu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Betul. Itu seperdua ilmu. Naam. Akhi yang mencatat. Bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Nah, pada pernyataan iyyaka na'budu terdapat bentuk berlepas diri dari kesyirikan dan juga bentuk pemurnian ibadah dari segala kesyirikan dan riya. Pada pernyataan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, maka tidak ada unsur syirik dan tidak ada unsur riya. Kemudian juga di dalamnya terdapat pemantapan kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Maka kita menyatakan dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, tidak kepada selain Engkau. Ini pernyataan kalimat tauhid, mengesahkan menunggalkan Allah dalam penyembahan, tidak kepada selainnya. Ahsant. Wa iyyaka nasta'in, sebelah kiri sudah dibagi dua kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebelah kiri. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Bentuk berlepas diri dari sifat ujub, congkak. Nah, sifat ujub dan congkak ketika dia membanggakan dirinya, dalam bentuk dia beribadah. Maka ketika kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, hakikatnya ibadah kita semata pertolongan Allah, bukan dari kita. Sehingga tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu kita merasa tinggikan dalam segala ibadah kita. Kita dimudahkan ibadah semata pertolongan Allah. Allah mudahkan kita melangkahkan kaki ke masjid, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa berangkat pergi umrah, haji, dan seterusnya. Semua ibadah, semua dari pertolongan Allah. Tidak ada dari diri kita, semua dari pemberian Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan menjalankan ibadah. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu kita merasa congkak dengan ibadah kita. Iya. Kemudian pada kalimat wa iyyaka nasta'in, pemantapan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Naam. Jadi kalau iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, ini pemantapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa iyyaka nasta'in, pemantapan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, makanya ketika kita menjawab seruan salat dari muazzin, hayya 'ala shalah, kita jawab, kita disuruh untuk menuju salat. Ayo salat, hayya 'ala shalah, ayo mari menuju salat. Kita jawab, tidak ada daya kekuatan untuk salat kecuali pertolongan Allah. Kita seru, kita jawab, kita langkahkan kaki semata karena pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, dijawab lagi, la haula wala quwwata illa billah, mari menuju kemenangan. Tidak ada daya kita menuju kemenangan, menuju kebahagiaan kecuali semata dengan illa billah, dengan pertolongan Allah. Nah, ini jawaban menunjukkan kita tidak ada daya kita semata. Semua bagaimana kita bisa beribadah, semua semata
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Jazakumullah khairan atas bentuk saling mengingatkan satu sama lain. Kita lanjut. Ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Pada ayat ini terdapat di dalamnya kalimat doa, kalimat permohonan hamba, bentuk dia memohon merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menyatakan dirinya hanya menyembah kepada Allah dan dirinya hanya minta pertolongan, maka dia wujudkan bagaimana wujudkan ibadah dan bagaimana wujudkan pertolongan agar datang dari Allah. Dia minta dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah untuk menuju jalan yang lurus, berada di atas jalan yang lurus. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dullana, tunjukilah kami, wa waffiqna ya Allah, dan berikanlah kami taufik ya Allah. Berikanlah kami taufik bermakna taufik hidayah, bimbingan. Li suluki hadha siratal mustaqim wattibaihi, untuk meniti, menjalani jalan yang lurus ini, wattibaihi, dan ittiba di atasnya, mengikutinya. Ya, mengikuti jalan yang lurus tersebut. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, kata Allah, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, langsung Allah perintahkan, maka ikutilah jalan ini. Ikutilah jalan yang lurus ini. Ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita, terkhusus orang-orang yang beriman. Kemudian langsung setelah kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, datang larangan. Demi kesempurnaan pengikutan jalan yang lurus, datang larangan, jangan ikuti jalan selain jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan yang lurus tadi. Karena menyimpang ke kanan, ke kiri, ke sana, ya, bukan di atas petunjuk yang benar, maka akan berpecah belah karena menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi kalau semua sepakat dalam satu jalan, tak ada perpecahan, ya kan? Tapi kapan menyimpang? Ini satu membelot kanan kiri, satu maunya begini, satu maunya begitu, maka akan berpecah belah. Sebagaimana firman Allah, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah dari jalan yang lurus. Ini surah Al-An'am 153. Dan tentunya ketika kita diperintahkan oleh Allah pada ayat ini untuk mengikuti jalan lurus dan terhindar dari jalan-jalan yang menyimpang, kita harus terus banyak berdoa. Makanya diperintahkan doa ini setiap hari. Sehari semalam minimal kita berdoa berapa kali? 17 rakaat solat, 17 kali kita baca minimal. Lebih dari itu dalam salat sunnah rawatib, dalam salat lail, dalam salat-salat yang lainnya dari salat sunnah. Maka bisa lebih banyak kita meminta hidayah di atas jalan yang lurus ini. Semakin banyak tentu lebih baik. Semakin banyak dia menegakkan salat-salat yang tentunya disyariatkan, maka tentu dia jadi banyak memperbanyak doa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, jalan yang lurus ini as-siratal mustaqim wa huwa dinullah alladzi radiyahu li'ibadihi wa la yarda lahum dinan siwahu. Jalan yang lurus ini adalah dinullah,
dinullah adalah agama Allah, yaitu al-Islam. Yang mana Islam ini alladzi radiyahu li ibadihi, Islam yang Allah telah meridainya untuk seluruh hamba-hambanya. Berarti kita meminta hidayah di atas jalan lurus, menunjukkan kita meminta hidayah di atas Islam. Wala yarda lahum dinan siwa, dan Allah tidak meridai bagi hamba-hambanya dinan, suatu agama, siwahu, selain Islam. Nah, dan Islam cuma satu jalan yang lurus tersebut yang diinginkan di dalam ayat ini, bukan jalan-jalan selain Islam dari Yahudi, Nasara, apalagi Majusi, apalagi Hindustan, Buddhis, Konghucu, Tolotang, animisme, liberalisme, sekularisme, dan isme-isme lainnya. Nah, yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan al-Islam. Karena cuma itu yang diridhoi untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, ini salah satu makna dari makna as-siratal mustaqim, bermakna al-Islam. Dan ketika dia bermakna Islam, ada dua yang diinginkan, permintaan hidayah untuk tetap di atas jalan yang lurus. Ada dua makna. Pertama, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, pertama bermakna hidayah ila sirat, hidayah menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada Islam. Mana pertama, hidayah menuju kepada Islam. Alhamdulillah sekarang kita telah berada di atasnya. Kita semua sekarang sebagai kaum muslimin atau tidak? Ya? Kita telah Islam atau tidak? Tidak mungkin kita bukan Islam kalau bukan telah berada dalam masjid ini, telah beribadah. Kita semua telah berada dalam Islam. Ini mana pertama, hidayah menuju Islam. Mana kedua, al-hidayah fi sirata, di dalam Islam. Ini dua makna. Jadi pengertian siratal mustaqim dan agama Islam ada dua makna. Hidayah kepada Islam, menuju kepada Islam. Alhamdulillah kita semua telah diberikan hidayah sebagai kaum muslimin. Namun kita terus minta doa ini. Setelah kita Islam, kita sholat, kita ulangi tiap hari, sehari semalam 17 kali, minta terus hidayah. Padahal kita sudah Islam. Kita kan sudah Islam, kita kan sudah beriman. Kenapa terus minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami yang lurus. Karena ada makna yang kedua yang diinginkan. Walaupun Anda telah Islam, walaupun Anda telah beriman, tetap minta hidayah. Karena kita inginkan hidayah yang kedua, hidayah fi as-sirat, hidayah terus di atas Islam, hidayah di dalam agama Islam. Kalau tadi ila, hidayah menuju Islam, alhamdulillah kita telah Islam. Ada yang Islam dari awal dia lahir, ada yang mungkin Islamnya dia tinggalkan agama sebelumnya, selain Islam dia masuk Islam. Itu hidayah menuju Islam telah kita rasakan, alami. Yang kedua, ini kita minta terus dalam sholat, hidayah fi Islam, hidayah di dalam Islam. Berupa apa? Hidayah agar terus dia diberikan petunjuk dalam agama Islam, diberikan ilmu, diberikan bimbingan, dan ditunjuki dalam dia beramal, beribadah di dalam agama Islam. Dia minta hidayah dalam agama Islam agar diberikan ilmu, petunjuk, dan diberikan kemudahan untuk beribadah di dalam agama Islam. Itu hidayah di dalam agama Islam. Dan ini bermakna apa? As-sabat,
bermakna keteguhan, kekokohan di atas agama Islam. Setelah kita sebagai kaum muslimin minta terus hidayah agar terus dipertahankan keislaman kita dan terus diberikan hidayah untuk mengamalkan di atas ilmu yang benar akan keislaman itu. Islam kan banyak, rukun Islam, cabang-cabang keimanan banyak. Maka kita mintanya kepada Allah agar diberikan hidayah, keteguhan dengan bentuk kita mengilmui dan mengamalkan Islam tersebut. Nah, paham ini? Sudah paham nggak? Mengapa kita minta terus ihdinas siratal mustaqim? Agar kita terus diberikan kekokohan, as-sabat. Ya. Contoh lain, Nabi SAW diperintahkan untuk bertakwa. Padahal Nabi sudah bertakwa atau belum? Nabi sudah bertakwa atau belum? Sudah. Tapi kenapa disuruh bertakwa? Allah berfirman dalam surah Tolak ayat pertama, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat pertama, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Padahal Nabi sudah bertakwa. Kenapa diperintahkan lagi bertakwa? Permintaan ketakwaan dalam makna terus teguh, kokoh di atas ketakwaan. Paham ini? Juga seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Tadi dipanggil wahai orang yang beriman, berarti sudah beriman. Terus disuruh lagi oleh Allah, berimanlah. Berarti ini perintah apa? Terus lazimi tetapi keimanan agar Anda kokoh di atasnya. Seperti ini pula, setelah kita Islam diperintahkan dalam salat membaca ihdinas siratal mustaqim agar kita betul-betul istiqamah dalam Islam. Makanya dia menjadi rukun dalam salat, ya. Rukun dalam salat membaca surah Al-Fatihah, di dalam terdapat permintaan doa keteguhan di atas Islam. Nah, maka beruntung orang-orang yang menjaga salatnya, dan sungguh celaka orang-orang yang menelantarkan salatnya atau meninggalkan salatnya. Wali'adzubillah, bisa mereka keluar dari jalan yang lurus karena mereka tidak minta hidayah kepada Allah dalam salat. Nah, bisa-bisa murtad. Dan benar, sebagian hukum ulama terhadap orang-orang yang meninggalkan salat, apa hukumnya? Kafir. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Al-ahadul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Nabi SAW, al-ahad, perjanjian antara kami dan kekufuran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggalkan salat sungguh telah kufur. Ini waliyadzubillah. Perkara penting ini harus dijaga setelah syahadatain. Rukun Islam kedua, tiang agama. Kapan dia tidak jaga tiangnya, ya hancur bangunannya. Kan begitu. Makanya diminta terus dalam salat keteguhan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini makna yang pertama dari makna as-siratal mustaqim, bermakna al-Islam. Kemudian makna yang lain, makna Islam ini juga ditafsirkan oleh imam atau sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Tafsir Baghawi, bahwasanya as-siratal mustaqim bermakna apa? Al-Islam. Makna pertama. Makna yang kedua, as-siratal mustaqim bermakna Al-Qur'an. Bermakna apa? Kitab sucinya agama Islam, yaitu Al-Quran. Ini makna disebutkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya as-siratal mustaqim bermakna Al-Quran. Makna yang ketiga dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya makna as-siratal mustaqim adalah kitabullah. Ini sama maknanya dengan Al-Quran, kitabullah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Mana yang keempat? Berkata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair murid sahabat tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan jalan lurus tariqul jannah adalah jalan menuju surga. Di ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni tunjuki kami jalan menuju surga.
Yang kelima, berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, salah seorang ulama salaf, dikenal dengan akidahnya dan manhajnya di atas akidah salaf. Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Ini juga masih dalam penafsiran kitab tafsir Baghawi. Kata beliau, siratal mustaqim makna yang kelima, tariqus sunnah wal jamaah. Ya, sesuai dengan keilmuan beliau, kemapanan beliau dalam ilmu akidah dan manhaj, beliau menafsirkan siratal mustaqim dengan penafsiran tariqus sunnah wal jamaah, jalannya ahlu sunnah wal jamaah, jalannya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan jalannya orang-orang yang senantiasa menjaga persatuan, menjaga jamaah. Nah, kemudian berkata yang keenam, berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani juga salah seorang ulama salaf, menafsirkan siratal mustaqim adalah tariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak jauh beda dengan pengertian Sahal bin Abdullah yang menafsirkan jalan al-sunnah wal jamaah. Kalau Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan jalannya Rasulullah SAW. Nah, itulah jalan sunnah, karena pemimpinnya as-sunnah adalah Rasulullah. Pemimpin yang mengajarkan sunnah adalah Rasulullah. Panutannya ahlu sunnah adalah Rasulullah. Tidak ada perbedaan. Kemudian terakhir, dari perkataan Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi, seorang tabi'in murid Ibnu Abbas rahimahullah, dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Keduanya menafsirkan siratal mustaqim adalah Rasulullah wa aluhu wa sahibahu. Rasulullah, jalannya Rasulullah, jalan keluarganya yang beriman bersama beliau dari keluarganya, dan kedua sahabatnya, sahibahu. Siapa kedua sahabatnya? Abu Bakar dan Umar. Nah, ini sangat dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, yang paling dekat dengan Nabi, yang paling mulia dari semua para sahabat. Yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat dari semua kalangan ahlu sunnah dari yang pertama sampai detik ini, bahwa yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Tidak ada perselisihan. Yang menyelisihinya bukan ahlu sunnah, yaitu Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka kafirkan, itu Syiah Rafidhah. Nah, namun perselisihan mereka, pendapat mereka tidak dianggap, karena bukan dari ahlu sunnah. Memang Syiah Rafidhah dianggap. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan Rafidhah secara khusus karena menuhankan Ali. Nah, taib, ini beberapa penafsiran. Kata Imam Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sama seperti ini, beberapa penafsiran. Kata beliau, semuanya tidak ada yang saling kontradiksi, semuanya sama. Jalan lurus ditafsirkan Islam benar, ditafsirkan Al-Quran karena itu kitab sucinya, ditafsirkan sebagai jalan sunnah wal jamaah. Naam, karena Islam mengajarkan untuk mengikuti sunnah dan berjamaah. Dan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah apa? As-Sunnah. Sumber hukum setelah Al-Quran adalah Sunnah. Nah, dan dia juga adalah Rasulullah. Benar, karena Rasulullah yang membawa agama Islam. Nabinya Islam, Nabi yang umat Islam Rasulullah. Ini juga benar maknanya. Dan ketika dimaknakan jalan Rasulullah, keluarganya yang beriman, dan kedua sahabatnya, karena mereka yang paling teguh, paling dekat, paling mencintai Nabi. Keluarganya beriman bersama Nabi dan kedua sahabatnya, tidak ada meragukan kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi kalau ingin mengikuti bagaimana mencintai Nabi, ikuti bagaimana caranya aluhu, keluarga Nabi mencintai Nabi. Dan bagaimana cara mencintai Nabi, ikuti bagaimana Abu Bakar yang paling cinta Nabi, Umar paling cinta Nabi. Bagaimana caranya mencintai Nabi, ikuti mereka. Bukan dengan masing-masing, saya mencintai Nabi begini maunya saya, begini versi saya, begininya maunya tradisi masyarakat. Sementara tidak pernah dilakukan oleh keluarga Nabi dan manusia terbaik di masa itu, kedua sahabat yang paling cintai, Abu Bakar dan Umar. Ya, jelas. Ini
adalah keharusan kalau ingin betul di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini keharusan banyak ya, sehingga tidak boleh kita mengadakan penyimpangan apapun namanya penyimpangan tersebut jika tidak ada di atasnya Rasulullah dan para sahabat. Sebab makna siratal mustaqim di antaranya makna jalannya Rasulullah, jalannya as-sunnah wal jamaah, jalannya para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Jika kita minta jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, lantas kita menyelisih jalannya Rasulullah, menyelisih jalannya sunnah, menyelisih jalannya jamaah, menyelisih jalannya Abu Bakar dan Umar, percuma kita berdoa 17 kali, lantas aplikasi amalan menyelisih yang kita minta panjatkan dalam doa, menyelisih. Makanya kita harus tahu apa makna ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma kita baca, tidak tahu apa maknanya. Ya, Allah musta'an. Jadi ini adalah hal yang harus kita betul-betul pahami tentang makna as-siratal al-mustaqim, jalan yang lurus tersebut, yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam doa ini ihdinas siratal mustaqim, doa terhadap suatu perkara yang sangat besar, perkara al-hidayah. Al-hidayah adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia yang memilikinya, hanya Dia yang memberinya, sehingga sangatlah pantas untuk kita minta kepada Dia yang dikatakan sebagai Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Iya, yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang menyeru ke daris salam, negeri keselamatan. Apa negeri keselamatan? Surga. Allah menyuruh untuk kita agar kita menuju jalan surga. Allah menyuruh, memanggil kita untuk mengikuti jalan surga. Wa yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah man yasha. Perhatikan kalimat ini. Yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Allah memberikan hidayah, petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan lurus. Artinya hidayah ini semata di tangan Allah. Islam didakwakan Rasulullah. Siapa yang berislam menerima dakwah Rasulullah, alhamdulillah, itu urusan Allah berikan hidayah kepadanya. Siapa yang ingkar, Allah telah menyesatkannya, tidak berikan hidayah, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya kan? Nah, maka beruntunglah kita. Betapa besarnya nikmat hidayah yang kita rasakan di jamaah. Sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, sebagai orang yang mengenal Quran, sebagai orang yang mengenal sunnah, mengenal kecintaan kepada jalan sunnah, mengenal kecintaan kepada jalannya para sahabat. Ini nikmat hidayah. Allah pilih anda sekalian, man yasha, yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, menuju jalan yang lurus, menunjukkan nikmat hidayah yang sangat besar. Nah, ini nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sampai-sampai seorang ulama bernama Abu Aliyah Ar-Riyahi mengatakan, murid Ibnu Abbas rahimahullah, la adri, saya tidak tahu, ayu ni'matain a'adhamu alayya, saya tidak tahu antara dua nikmat manakah yang paling besar saya rasakan bagi diri saya. An hadani ilal Islam, apakah hidayah Allah menunjuki saya kepada Islam, am alla yaj'alani haruriyan, ataukah Allah tidak menjadikan saya sebagai orang haruri, orang-orang yang memiliki pemikiran haruri, pemikiran khawarij, mudah mengkafirkan, mudah memberontak penguasa, dan mudah membunuh kaum muslimin. Ini khawarij.
sekte Khawarij, Haruri. Maka Abu Aliyah mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat terbesar saya rasakan, apakah saya menjadi kaum muslimin atau selamat dari penyimpangan. Artinya hidayah kita di atas Islam, seperti itu pula hidayah kita menjadi seorang yang teguh di atas sunnah, selamat dari bid'ah, selamat dari penyimpangan, selamat dari orang-orang yang menyesatkan. Ini sama kedudukan hidayah ini di atas siratal mustaqim menurut ulama Abu Aliyah Ar-Riyahi. Nah, menunjukkan nikmat yang sangat agung terhadap hidayah tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta hidayah kepada Allah. Menyebutkan permintaan hidayah kepada Allah. Selain salat 17 kali ini dibaca, juga terdapat hadis-hadis yang Nabi meminta di dalamnya hidayah. Nah, contoh ketika Nabi berdoa di dalam salat qunut witir, apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, al-hadis. Pertama yang diminta apa? Situ banyak sekali permintaannya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. 5 permintaan. Tapi Nabi awali permintaan apa? Allahumma hdini fi man hadait. Menunjukkan hidayah permintaan yang paling besar sebelum afiat, sebelum al-walayah, perlindungan, sebelum keberkahan, sebelum penjagaan dari segala takdir yang buruk. Minta hidayah yang pertama. Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah saya fi man hadait, bersama orang-orang yang Engkau telah berikan petunjuk. Tunjukilah saya Allah bersama orang-orang yang Engkau telah berikan petunjuk. Ini Nabi yang baca, Nabi yang ajarkan dalam salat witir, dalam qunut. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, qala li, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan doa. Qul, baca wahai Ali, bacalah Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama lagi hidayah. Ya Allah, saya minta kepadamu huda, petunjuk, wassadad, dan as-sadad. As-sadad terus berada di atas jalan yang lurus. Sadad, lurus, jalan yang lurus. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Nah, ini 2 permintaan diawali dengan apa? Hidayah. Dan lafaz yang lainnya, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. 4 permintaan, tapi yang pertama kali diawali dengan permintaan hidayah. Lagi-lagi hidayah yang pertama diminta. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya minta kepadamu petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, dan penjagaan kehormatan diri, wal-ghina, dan kecukupan, rasa kecukupan, kekayaan dalam jiwa, kekayaan dalam hati. Nah, ini 4 permintaan diawali dengan permintaan apa? Doa hidayah. Kemudian di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi membaca doa ketika perang Khandaq, perang parit melawan Ahzab, Yaumul Khandaq, menggali parit Khandaq. Nabi memberikan semangat kepada para sahabat ketika menggali parit itu yang sangat panjang dan sangat lebar, ya. Nabi berikan semangat, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, laula anta, seandainya bukan karena Engkau ya Allah, mahtadaina, kami tidak akan berada di atas petunjuk. Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, mahtadaina, kami tidak akan berada di atas petunjuk. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bisa bersedekah. Wala sallaina, kami tidak akan bisa salat. Seandainya bukan Engkau yang berikan petunjuk ya Allah. Lagi-lagi Nabi awali penyebutan petunjuk. Allahumma laula anta mahtadaina. Ini yang pertama.
Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, kami tidak berada atas petunjuk di awal ini. Nikmat petunjuk, nikmat hidayah. Nah, jelas ini ikhwan. Nah, ini pula nikmat hidayah yang akan disebutkan oleh penghuni surga. Oleh penghuni surga. Apa doanya penghuni surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Alhamdulillah alladzi hadana, hidayah lagi. Segala puji nanti di surga orang mengucapkan ini. Semoga kita mengucapkannya ini kelak di akhirat. Semoga kita semua sampai penghuni surga membaca doa ini. Alhamdulillah segala puji alladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada kami lihada, untuk surga ini, untuk masuk sebagai penghuni surga. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kami tidak berada atas petunjuk laula an hadana Allah, seandainya Allah tidak berikan hidayah kepada kami, maka kita tidak akan berada atas surga ini. Ya. Jadi semata kita beramal, beribadah petunjuk dari Allah. Dan ketika kita juga ditakdirkan sebagai penghuni surga, itu semua karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan nikmat al-hidayah. Nah, wallahu taala alam. Saya rasa ini dari makna ihdina as-siratal mustaqim. Wallahu taala alam. Ila huna subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.